Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kita akan bahas dulu ya sebuah video yang sedang viral. Ini ada seorang ya katanya pastor ya, pendeta, dan ya saya juga tidak terlalu kenal siapa ini kawan-kawan. Tapi dalam sebuah podcast dia itu viral ya, di sebuah podcast dengan kalau nggak salah di podcastnya Deddy Corbuzier atau di mana begitu. Mereka berbicara bahwa menurut dia si gondrong putih ini yang mengakunya pastor ya, nggak tahu gereja mana juga ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyembah Tuhan ya, yang akan memasukkan orang baik ya ke dalam neraka. Begitulah kira-kira pernyataan dia. Ya, ini maksudnya pertanyaan manusia yang paling goblok. Pertanyaan saya, siapa manusia yang baik di dunia ini? Siapa manusia yang baik di dunia ini? Alkitab mengatakan, Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ingat, upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang baik. Mungkin banyak manusia yang baik menurut pandangan kita. Tapi apakah mereka baik dalam pandangan Tuhan? Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang baik. Semua manusia itu telah jatuh dalam dosa. Dan karena dosa itu manusia akan mendapatkan hukuman binasa dalam kekekalan. Ya, dalam pernyataan dia banyak orang yang akhirnya mengkritik. Lalu dia mulai mencari-cari pembenaran dan dia berkomunikasi dengan seorang Romo yang saya juga tidak tahu siapa Romo ini. Tapi dalam video ini saya melihat dia ingin mulai mencari pembelaan gitu loh. Ya. Dan dia mulai dengan kalimat ya, aku bilang bahwa keselamatan di luar agama Kristen. Ini lagi-lagi juga adalah sebuah pertanyaan bodoh. Sejak kapan keselamatan itu ada di dalam agama? Keselamatan itu tidak ada di dalam agama apapun, termasuk di dalam agama Kristen. Ini kita bicara organisasi ya. Karena Alkitab pun tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu ada di dalam agama. Saudara coba cek. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ingat, setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang beragama Kristen. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan ayat yang sering-sering saya ulang, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yang jalan kebenaran, jalan keselamatan itu Yesus, bukan agama Kristen.
bukan agama. Organisasi agama Kristen itu banyak cacat dan celahnya. Namanya organisasi agama yang dibuat oleh manusia itu banyak celah dan cacat, dan agama tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang masuk ke surga, diselamatkan. Banyak orang yang beragama Kristen tapi hatinya iblis. Makanya kita lihat ada katanya mantan pendeta menjadi ustadz seperti Kainama, seperti Agus Setan, ya kan? Bukankah mereka dulu katanya pendeta agama Kristen? Agama Kristen itu tidak pernah membawa orang kepada keselamatan. Yang membawa orang kepada keselamatan itu Yesus Kristus. Makanya sebenarnya Kristen itu bukan hanya sekedar sebuah agama. Kalau saudara hanya mengandalkan agama Kristen untuk masuk surga, saudara binasa. Kristen itu sebenarnya pengikut Kristus. Anda itu apakah benar-benar menjadi pengikut Kristus atau tidak? Kalau Anda bukan pengikut Kristus, Anda binasa. Karena keselamatan itu bukan karena kita beragama Kristen. Keselamatan itu karena kita menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, memberi hidup kita, mengaku dosa kita, sadar kita tidak akan selamat karena dosa-dosa kita, sadar bahwa dosa-dosa kita akan membawa kita kepada kebinasaan. Makanya kita percaya Yesus, dialah yang bisa menyelamatkan kita, putra Allah yang hidup, yang datang nuzul ke dunia menjadi manusia. Kalau gini kawan-kawan ya, kalau agamamu, perbuatan baikmu, kesalehanmu bisa membawa Anda ke surga, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Allah tidak perlu nuzul ke dunia, firman-Nya tidak perlu nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Cukup Anda berbuat baik saja. Cukup Anda melakukan kebaikan saja. Lalu standar kebaikan Anda itu apa? Apakah kebaikanmu bisa menyogok Tuhan? Apakah kebaikanmu bisa membayar sorga, membayar Tuhan? Gak bisa. Gak mustahil manusia bisa sampai kepada Bapa di sorga. Mustahil manusia bisa sampai ke sorga kalau dia tidak percaya Yesus. Makanya Yesus itu adalah jalan yang Allah beri kepada manusia. Nih manusia berdosa, aku mengasihimu dan aku mau menyelamatkanmu. Ini aku berikan Anda jalan keselamatan. Ini jalan dari sorga untuk Anda. Yesus namanya. Makanya kelahiran Yesus untuk apa? Malaikat mengatakan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak bisa Anda selamat karena Anda berbuat baik. Standar kebaikan Anda itu apa? Apa yang Anda lihat itu belum tentu itu baik. Siapa bilang? Banyak orang yang kelihatan berbuat baik tapi munafik. Itu kan pandangan Anda baik, tapi sebenarnya mereka jahat. Dan tidak ada orang yang bisa membayar surga dengan kebaikan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, kata Alkitab. Bahkan Kisah Rasul mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Jadi apalagi manusia-manusia yang mengaku pastor, ya, mengaku pendeta, pester, tapi mereka masih bisa mengatakan bahwa orang bisa selamat dengan perbuatan baik. Sebaik apa orang? Apakah orang yang kalian anggap baik itu tidak ada dosa? Satu dosa saja sudah pantas membawa kita kepada kebinasaan. Contoh saja, Anda punya 10 telur, lalu Anda goreng itu menjadi telur dadar. Ya, dari 10 telur itu ada yang busuk dan sudah tercampur dengan telur-telur yang baik. Apakah satu telur yang busuk yang tercampur dengan telur-telur yang baik itu, ya, lalu digoreng menjadi telur dadar, apakah masih pantas untuk dimakan? Satu telur busuk yang tercampur dengan telur-telur yang baik itu membuat kualitas telur itu menjadi busuk semuanya. Gara-gara satu dosa saja sudah tidak bisa membuat kita pantas masuk surga. Apalagi dosamu banyak, hai manusia munafik.
Jangan jadi pendeta-pendeta yang menyesatkan orang. Jangan jadi begundal-begundal. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Semoga video ini sampai kepada para pendeta-pendeta ini yang saya pun tidak kenal siapa mereka ya. Saya cuma lihat video-video mereka, bahkan nama mereka pun tidak saya ingat di pikiran saya. Makanya saya buat video ini spontan tanpa saya perlu cari tahu siapa lagi nama mereka ini. Ya, viralkan video ini kepada mereka. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi, kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda binasa. Walaupun Anda baik menurut Anda. Walaupun Anda baik menurut Anda, tetapi Anda itu jahat. Anda itu jahat. Kita semua sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita hanya butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Kita lihat ketika seorang penjahat ya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang satunya sombong dan angkuh, tapi yang satunya dia mengatakan, "Jikalau engkau Mesias, ingatlah akan aku." Apa kata Yesus? "Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kita hanya butuh, Tuhan, ampuni saya berdosa. Saya pantas mendapatkan hukuman. Saya pantas mendapatkan hukuman karena dosa saya. Tetapi Tuhan, saya mohon belas kasihan-Mu, ampuni saya. Selamatkan saya Tuhan. Orang-orang yang rendah hati begini yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang-orang sombong, "Oh Tuhan, saya baik. Oh, saya ini banyak berbuat amal. Saya ini orang yang penuh dengan kasih, belas kasihan. Saya ini banyak membantu orang Tuhan. Saya pantas masuk surga." Hai manusia sombong, angkuh. Kesombonganmu. Makanya Yesus berkata, "Enyala daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan." Engkau mengatakan, "Saya sudah melayani. Saya sudah mengusir setan demi nama-Mu. Saya sudah buat mujizat demi nama-Mu." Apa kata Yesus? "Hai engkau orang jahat, enyahlah engkau." Jahat kita kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita, mengandalkan pelayanan kita, mengandalkan kehebatan kita untuk bisa masuk surga. Kita jahat. Anda merasa Tuhan bisa Anda sogok dengan kebaikanmu, Anda jahat. Manusia berdosa layak dihukum. Manusia berdosa layak dibinasakan. Makanya Tuhan mau saudara selamat. Tuhan mau saudara itu dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Sehingga dia datang ke dunia ini. Nuzul firman-Nya jadi manusia. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Dan dia berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Seluruh dosa kita hanya diselesaikan oleh Kristus. Dialah penebus, dialah keselamatan, dialah juru selamat kita. Kalau Anda bisa membayar dosamu sendiri, maka Yesus tidak perlu datang untuk Anda. Saya sadar saya orang berdosa dan saya tidak pantas masuk surga. Tetapi saya bersyukur Yesus mengasihi saya dan dia datang untuk menyelamatkan saya. Dialah juru selamat saya, dialah pembela saya, dialah keselamatan saya. Oke, semoga sadar hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan saudara. Saudara bisa baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Anda selamat karena anugerah. Bukan karena Anda berbuat baik. Bukan karena Anda bisa menyogok Tuhan dengan amal ibadahmu. Salam waras. God bless you and bye-bye. Salam. Ya, hari ini tukang masih bekerja ya untuk plester bagian slope ini ya. Slope tengah. Slope tengah ini? Slope tengah? Ya, slope tengah yang. Iya. Karena tiang-tiang sudah selesai, tinggal slope tengah. Oke. Ini bagian dalam ya. Kita habis ini plafon dulu. Habis plafon, bongkar semua, baru turun lantai. Ini kayu-kayu plafon sudah ada ya. Kayu-kayu untuk plafon sudah ada. Oke sobat waras, thank you untuk dukungannya. Tuhan berkati.